Hai, selamat datang channel Bob Man Art. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah soal paket 1 UKK RPL 2022. Nah, sebelum memulai, ada baiknya kita lihat dulu contoh aplikasi jadinya seperti ini. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah membuka file dulu, dimana kita ketik localhost / nama folder / nama filenya login.php. Kemudian di sini bakal tampil dua form, yaitu nick dan nama lengkap, dimana ini kita isi dan nama lengkap kita isi. Kemudian di sini karena belum ada data login, maka kita klik saya pengguna baru. Kemudian kamu berhasil mendaftar, muncul tulisannya, klik OK. Kemudian kita tes login yang kita daftarkan tadi, klik login. Setelah login, maka akan muncul tampilan halaman home. Selamat datang di aplikasi berdiri. Kemudian ada catatan perjalanan, ada juga isi data. Ya, jadi sesuai mockup. Dimana sini kita coba inputkan tanggalnya, kemudian jam, dan sekolah yang kita kunjungi, lokasi yang kita kunjungi, kemudian suhu tubuh. Ini kita coba klik simpan, oke, berhasil disimpan. Kemudian di catatan perjalanan terlihat datanya masuk tuh, yang paling bawah ya. Kemudian sesuai soal di mana isi tabel bisa diurutkan berdasarkan waktu, tanggal, dan lain-lain. Tuh bisa dipilih dari Dropbox, kemudian diklik tabel headnya pun bisa ya. Contoh gini ya, seperti itu. Kemudian ada logonya juga dan dah selesai. Data yang disimpan akan dimasukkan ke dalam file config.txt. Dimana catatan akan dimasukkan ke dalam catatan perjalanan.txt. Oke, jadi kita masuk dulu ke bagian pertama. Di mana bagian pertama ini kita akan membahas tentang soal praktek paket 1 UKK RPL 2022. Di mana tujuan kita membaca soal ini agar kita tidak salah arah. Ya, agar aplikasi yang kita buat benar adanya dengan soal yang sudah ditentukan. Baiklah, biar kita buka dulu soalnya. Di sini di petunjuk umum dibilang periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik yang terdiri atas 12 halaman. Jadi dalam 12 halaman ini harus kita baca benar-benar secara teliti, jangan sampai salah ya. Kemudian periksalah peralatan, gunakanlah peralatan utama, gunakanlah peralatan yang sesuai SOP, bekerja dengan memperhatikan petunjuk dan lain-lain ya. Jadi itu nggak perlu diterapkan semua. Kemudian daftar peralatan ini nggak perlu kita bahas karena itu apa yang kalian gunakan nanti saat mengerjakan ujian. Itu pun nggak dinilai setahu saya. Kemudian di 3, ini yang paling penting, di poin 3 yaitu soal aspek keterampilan. Dimana di sini judul tugasnya adalah membuat aplikasi catatan perjalanan sederhana. Kita disuruh membuat sebuah aplikasi catatan secara sederhana. Dimana di sini di soal nomor 1 kita tentukan platform apa yang kita buat. Apakah platform web atau desktop. Tapi pada tutorial kali ini saya akan memilih platform web. Kemudian soal nomor 2 yaitu siapkan peralatan dan aplikasi pendukung yang akan digunakan. Di mana peralatan dan aplikasi pendukung yang akan kita gunakan hanyalah kode editor yang saya gunakan merupakan Visual Studio Code dan aplikasi web server offline yang saya ambil dari aplikasi Zen. Ya, di mana saya memerlukan Apache yang di dalam Zen untuk web server offline. Kemudian lakukan proses install aplikasi pendukung yang dibutuhkan sesuai dengan jenis aplikasi yang akan dibuat. Jadi nanti akan kita install 2 itu, kemudian siapkan file gambar dan file data dummy yang akan digunakan. Untuk file gambar dan file data dummy nanti akan saya sediakan di tiap deskripsi video. Atau kalau kalian bisa membuat sendiri atau sudah punya datanya sendiri, nggak masalah. Kemudian nomor 5, buatlah mockup aplikasi sesuai dengan rancangan yang akan disiapkan. Komponen lain dapat ditambahkan jika diperlukan. Jadi misalnya di sini disuruh buat mockup aplikasi sesuai rancangan yang disiapkan. Jadi di dalam soal ini sudah ada mockupnya. Bisa kalian lihat di halaman bawahnya ya. Jadi di situ sudah disediakan mockupnya. Kita tinggal ngikuti aja. Jadi kalau menurut saya untuk pembuatan mockup nggak usah dibuat, nggak apa-apa, karena mockupnya sudah disediakan oleh mereka. Kemudian nomor 6, implementasikan mockup ke dalam layout interface dan pastikan memenuhi unsur estetika dan kaidah dasar desain grafis. Jadi kita disuruh mendesain aplikasi catatan perjalanan sederhana ini
sesuai dengan mockupnya, tapi harus memenuhi kaidah dasar desain grafis. Itu nanti di bagian terakhir yang saya bahas setelah aplikasinya jadi. Jadi setelah aplikasinya terjadi, baru saya lakukan desain tampilannya biar lebih menarik sesuai kaidah dasar desain grafis. Ya, jadi nomor 7, lakukan identifikasi alat program dan algoritma yang akan digunakan. Oke, nanti kami buat. Nomor 8, lakukan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman yang Anda pilih. Jadi di sini saya memilih bahasa pemrograman yang mudah, yaitu bahasa pemrograman PHP. Di mana untuk desainnya sendiri saya menggunakan bahasa struktur HTML. Ya, kemudian di dalam nomor 8 ada poin A, gunakan tipe data dan kontrol program yang sesuai. Oke. Poin B, data dibaca dari file txt atau .csv dan disimpan ke dalam file teks, tidak diperlukan database. Nah, di sini poin pentingnya. Di sini kita suruh membuat sebuah penyimpanan data dari media file teks, ya. Dimana kita nggak boleh menggunakan database. Kita tidak boleh menggunakan database, itu perlu diingat ya. Jadi dalam aplikasi yang kita buat ini kita tidak menggunakan database. Kita hanya memanfaatkan file teks sebagai penyimpanan data. Dimana nanti fungsi yang kita gunakan itu fungsi file system namanya. Dia ada fread, ada fwrite, ada fclose, ada fopen, dan lain-lain. Untuk kalian yang sudah belajar bahasa C++, mungkin sudah terbiasa dengan konotasi atau sebutan tadi, ya. Kemudian poin C, konfigurasi user dan data perjalanan disimpan dalam file berbeda. Jadi nanti untuk penyimpanan si data user untuk login dan data perjalanan catatan tadi disimpan ke dalam file yang berbeda. Jadi di sini kita gunakan dua file teks ya nanti. Kemudian file konfigurasi user meliputi nick, nama disimpan dengan nama config. Jadi untuk konfigurasi user itu biasa login ya. Jadi untuk login kita buat nama filenya config.txt. Kemudian di poin E, file data disimpan dengan nama data nick. Oke, kemudian F, gunakan prosedur dan fungsi pada kode program yang dibuat, sudah pasti. Kemudian G, gunakan array untuk melakukan pengolahan data. Jadi nanti data di poin ini ya, di poin G, data yang kita simpan dalam file text itu kita olah menggunakan array di bahasa pemrograman PHP. Ya, di situ. Pokoknya gampang lah, saya jamin. Ini soal paling gampang menurut saya. Kemudian di nomor 9, lakukan pengujian dan atau debug setiap kode program. Pastikan hasil eksekusi sesuai dengan yang diharapkan. Oke, jadi poin penting dalam soal ini yang paling penting ya, paling penting kita tidak menggunakan database. Udah itu aja. Saya harap siswa-siswi semua paham dengan yang saya jelaskan di soal ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.